Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memperbaharui kehidupan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami memahami firman-Mu. Tolong kami juga agar dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16-26. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 16 dan 22-23. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelahiran kembali adalah titik awal terjadinya pembaruan dalam kehidupan orang yang mempercayai karya penebusan yang telah dilakukan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Akan tetapi, titik awal ini harus diikuti dengan pembaruan cara hidup dan pola pikir yang seharusnya terjadi tiap hari dan berlangsung terus-menerus seumur hidup. Proses pembaruan ini biasa disebut sebagai proses pengudusan. Sumber pembaruan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus melakukan pembaruan. Kita perlu menyadari bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, keinginan untuk melakukan dosa, yang disebut juga sebagai keinginan daging, masih tetap ada. Keinginan Roh Kudus untuk melakukan pembaruan berlawanan dengan keinginan daging yang menginginkan agar kita terus berbuat dosa. Dua keinginan yang saling bertentangan yang sama-sama ingin memengaruhi orang percaya itu seperti berperang untuk memperebutkan diri kita. Bila kita ingin terus bertumbuh dan menjalani kehidupan sebagai ciptaan baru, kita harus hidup oleh roh. Bila kita hidup oleh roh, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan keinginan daging. Bila kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh roh, kita tidak akan sanggup melawan keinginan daging. Dan kita akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bila kita mengikuti pimpinan roh, maka hidup kita akan menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perlu diingat bahwa dalam bahasa asli Alkitab, kata buah dalam buah roh itu berbentuk tunggal, bukan berbentuk jamak. Artinya, 9 buah Roh Kudus itu merupakan satu kesatuan. Atau lebih tepat bila dikatakan bahwa buah Roh Kudus itu seperti satu buah dengan 9 rasa yang semuanya harus ada dan merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, tidak ada buah roh tanpa kasih atau buah roh tanpa kesetiaan. Apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Bila Anda sudah dilahirkan kembali, apakah hidup Anda mengalami pembaruan tiap hari? Apakah Anda sudah mengikuti pimpinan Roh Kudus sehingga Anda sanggup melawan keinginan daging yang terus menggoda diri Anda? Apakah hidup Anda telah menampilkan adanya buah Roh Kudus? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati kami agar kami selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami mengalami pembaruan dan menampilkan adanya buah roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.